Oke, kita mulai lagi ya. Kita sudah selesai ini sholatnya. Ya, tadi sampai ke penugasan dan materi. Ya, kita lanjut sekarang literaturnya. Saya kira tadi sudah ya. Teratur sudah, kemudian kita lanjutkan ke ilmu dan pengetahuan. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya akan memberikan dasar sebelum kita masuk ke teorinya ya. Kita akan bedah dulu bedanya ilmu ilmiah dan pengetahuan. Jadi kita kadang sering mendengarkan apa yang disebut dengan science dan apa yang disebut dengan knowledge ya. Science apakah sama dengan knowledge ya? Science itu ilmu ilmiah, sementara knowledge itu pengetahuan. Nah, kita akan bicara dulu tentang apa yang disebut dengan ilmu itu. Kemudian syaratnya apa saja. Kemudian di mana letak ilmu hukum. Oke. Sebuah ilmu ya itu dia mesti harus punya objek ya, atau dia berobjek ya. Kita mengambil salah satu ilmuwan di Indonesia ya, yang mendefinisikan bahwa sebuah pengetahuan itu bisa menjadi ilmu kalau dia ini punya objek ya. Ya, kemudian bermetode, kemudian tersistem, kemudian universal. Nah, ini syarat-syarat sebuah pengetahuan bisa menjadi ilmu. Nah, pengetahuan itu adalah semua hasil tahu yang ada di dalam benak kita. Jadi semua hasil tahu yang ada dalam benak kita itu disebut dengan pengetahuan ya. Kemudian pengetahuan itu bisa menjadi sebuah ilmu kalau dia memenuhi syarat-syarat ini, berobjek, bermetode, tersistem, universal ya. Itu. Nah, kemudian ciri dari ilmu ilmiah itu menurut aliran positivis ya. Ciri-ciri dari ilmu ilmiah itu yang pertama dia adalah empiris ya. Berdasarkan pengamatan dan percobaan untuk memperoleh pengetahuan. Jadi dia harus empiris. Artinya dia harus sesuai hukum alam ya. Dapat dilihat, dapat didengar, dapat diraba, dapat diindra gitu ya. Kemudian tersistem, jadi sistematis ya. Dari berbagai data pengetahuan itu disusun secara utuh yang menyeluruh, kemudian mampu menjelaskan objek yang dikajinya. Nah, kemudian ilmu ilmiah itu objektif ya. Jadi objektif itu dia apa adanya ya. Ilmu pengetahuan yang secara ideal tadi dapat diterima oleh semua pihak ya, dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadinya. Artinya sebuah ilmu ilmiah itu menurut aliran positivisme dia itu berada di kebenaran yang objektif. Kemudian analitis ya, menguraikan persoalan menjadi bagian-bagian terinci sehingga dapat berusaha membeda-bedakan pokok persoalan, peranan dan bagiannya. Kemudian verifikatif ya. Ilmu pengetahuan itu ya dapat dikaji kebenarannya. Oke, saya akan ulang yang berobjek ya. Saya akan jelaskan supaya ini menjadi faham ya, maksudnya apa. Jadi di dunia ini ya
ada sekitar 6.000 lebih ilmu ilmiah ya. Dan 6.000 ilmu ilmiah ini memiliki objek ya yang berbeda-beda. Misalnya seperti ini. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu dia memiliki objek. Objek itu yang diteliti ya, yang diteliti, yang diamati, yang diobservasi ya, itu namanya objek ya. Kedokteran itu yang diobservasi, yang diteliti itu adalah manusia ya. Ya, manusia ya. Kalau dokter hewan gimana Pak? Kalau dokter hewan berarti dia objeknya adalah hewan ya. Ya, jadi yang diteliti. Kalau hukum Pak, apa? Kalau hukum itu yang diteliti itu adalah manusia. Loh, kok sama Pak? Antara kedokteran dan hukum. Ya. Saudara-saudara perlu dipahami bahwa kemudian dari objek tadi ada yang disebut dengan objek materi dan ada yang namanya objek forma. Nah, ini perlu dipahami ya. Objek materi itu ya yang diteliti oleh ilmu itu, objek forma dari mana ilmu itu menelitinya. Ya. Ya, misalnya ilmu hukum tadi. Ilmu hukum itu objek materinya manusia. Kedokteran objek materinya manusia. Tetapi kenapa sama-sama diteliti muncul dua ilmu yang berbeda ya, ilmu ilmiah yang berbeda. Itu karena sudut pandang atau formanya atau objek formanya berbeda ya. Kalau hukum itu manusia diteliti ya karena ya aturan-aturan. Kalau kedokteran itu ditinjau bagaimana ya sehat. Nah, berbeda ya. Kemudian psikologi. Psikologi itu objeknya juga manusia ya. Tetapi kenapa kok kemudian muncul psikologi? Itu karena objek formanya tadi berbeda ya. Yang diteliti tadi manusia dari sudut pandang ya psikisnya. Kemudian muncullah ilmu psikologi. Nah, bagaimana Pak dengan sejarah? Sejarah sama, yang diteliti objek materinya adalah manusia. Tetapi dari sisi peninggalan masa lalu ya. Loh Pak, kok ada antropologi, ada arkeologi? Bagaimana? Antropologi itu yang ditinjau adalah peninggalan alat-alatnya ya. Kalau arkeologi itu bangunan-bangunannya ya, sama-sama tapi masa lalu. Nah, loh Pak, kok ada lagi ilmu namanya adalah biologi. Nah, kemudian ada lagi nama ilmu geologi. Kalau geologi gimana? Kalau geologi itu adalah geo itu bumi, logi itu ilmu. Jadi ilmu tentang bumi. Loh Pak, kan ada geografi. Nah, kalau geografi itu permukaannya yang diteliti, kalau geologi itu dalamnya. Loh Pak, ada ilmu vulkanologi. Ya. Kalau vulkanologi itu gunung, ya. Gunung diteliti, ya. Loh Pak, kok ada lagi ada astronomi. Nah, kalau astronomi itu perbintangan, loh. Kok ada astrologi. Nah, jadi dari objek forma tadi, ya. Itu muncul ilmu 6.000 banyaknya ya, bahkan lebih ya. Nah, sekarang saudara-saudara, kita ini mempelajari satu ilmu namanya adalah ilmu hukum ya. Jadi kita ini berada di belantara ilmu ilmiah ya, yang kadang-kadang kita ini baru satu ilmu, kadang-kadang sudah merasa sudah memiliki ilmu yang tinggi ya, padahal masih banyak ilmu-ilmu lain yang ada di sekitar kita ya. Karena itu untuk mempelajari ilmu-ilmu ilmiah tadi tidak mungkin kita menyelesaikan ya. Pak Jainal saja belajar ilmu pendidikan, ilmu hukum, ilmu filsafat ya.
itu baru 3 ilmu sudah usianya 55 ya. Bagaimana kalau 6.000 ilmu? Nah, ini kan nggak mungkin ya. Oke, kemudian objek materi dan objek forma tadi ya harus diteliti ya dengan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu berarti kalau kita belajar metode ilmiah itu intinya ada 3 ya, logiko, ya, hipotetiko, verifikatif. Jadi ada 3 itu ya. Logiko itu mempertanyakan ya. Kemudian verifikatif itu meneliti di lapangan ya. Kemudian hipotetiko itu adalah menduga ya. Jadi ilmu itu isinya itu logiko, hipotetiko, verifikatif. Nah, itu metode penelitian ilmiah harus berjalan ya dalam 3 tahap itu. Contohnya begini, contohnya ya. Saudara berjalan-jalan di suatu tempat, misalnya saudara ke kota A. Di sana saudara menemukan ada satu desa yang semuanya idiot. Ya, idiot itu IQ-nya di bawah 100 ya. Nah, kemudian saudara di situ masuk desa itu mesti bertanya, mengapa? Ya, mesti saudara bertanya. Nah, ketika saudara bertanya mengapa, ya, itu berarti saudara melakukan langkah yang pertama, yaitu logiko, ya. Kemudian langkah yang kedua hipotetiko. Hipotetiko itu hipotesa. Saudara menduga, oh mungkin di desa A ini yang 100 warganya idiot ini kurang gizi. Nah, itu ya. Itu hipotetiko saudara, itu dugaan sementara saudara seperti itu. Kemudian verifikatif. Saudara memverifikasi, benar enggak ini orang yang IQ-nya di bawah 100 ini karena kurang gizi. Nah, kemudian saudara meneliti ya, saudara membuat penelitian, mengumpulkan anak-anak ya, yang satu tiap hari dikasih air putih terus ya. Kemudian yang kelompok B diteliti ya, dikasih susu, madu, daging, kurma, ya, buah-buahan, telur, ya, terus menerus ya. Setelah 20 tahun maka yang dikasih susu, telur, madu itu menjadi jenius, sementara yang dikasih air putih terus itu menjadi idiot. Nah, dari situ kemudian ketemulah jawabannya bahwa dugaan sementara bahwa di kampung A tadi kekurangan gizi itu dibenarkan dalam verifikasi. Nah, itu langkah metode ilmiah itu seperti itu. Kemudian saudara sistematisasikan. Nah, kemudian berlakulah secara universal. Itu ya, itu syarat-syarat sebuah pengetahuan biasa tadi bisa menjadi ilmu yang ilmiah. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya, yang ini yang empiris ya, saudara-saudara, bahwa ilmu ilmiah itu harus empiris, saudara-saudara, karena ilmu yang tidak ilmiah, orang mengatakan itu dia tidak sesuai dengan hukum alam ya. Misalnya seperti ini, contohnya adalah dukun santet ya. Dukun santet itu ketika dia merapalkan sesuatu ya, kemudian rapalnya itu ditujukan kepada seseorang ya, misalnya pulpen ini ya, pulpen ini saya dirapal oleh dukun santet, kemudian ini disebul itu dia masuk ke tubuh orang lain yang dituju tadi. Nah, ketika dia masuk ke tubuh orang lain itu kan tidak ilmiah ya, dan tidak empiris itu, dan tidak sesuai hukum alam. Itu bukan ilmu ilmiah seperti itu. Lalu apa itu namanya?
itu namanya adalah di atasnya ilmu ilmiah. Jadi ilmu seperti itu ada, tapi di atasnya ilmu ilmiah. Kita belajar ilmu ilmiah ini saja dari 6.000 tadi, kita baru satu, yaitu nanti dalam hal ilmu hukum ya. Oke, sesuai hukum alam itu contohnya juga seperti ini. Misalnya ya, Nabi Ibrahim, saudara-saudara tahu ya, ceritanya Nabi Ibrahim itu kan dibakar ya. Ketika dibakar itu, apakah Nabi Ibrahim terbakar? Tidak. Loh, berarti tidak sesuai hukum alam, Pak. Oh iya, memang itu di atasnya ilmu ilmiah ya. Ya. Jadi ilmu ilmiah tadi harus sesuai hukum alam, sementara Nabi Ibrahim ini memiliki ilmu yang di luar dari ya, yang empiris. Nah, kemudian positivisme ini juga hanya terbatas ya, yang bisa didengar di raba dan di indera ya. Jadi kelemahan ilmu-ilmu yang berdasarkan positivisme itu yaitu ya, dia tidak menghargai apa-apa yang bersifat idealisme ya, yang bersifat rohani ya. Dia hanya berhenti di bidang ya, sejauh bisa dibuktikan ya secara alami ya, bisa diindra, bisa dilihat, bisa diraba ya, seperti itu apa positivisme itu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Saya persilakan sebelum kita lanjut. Saya minum dulu ya. Ini agak panas nih, bismillah. Ada pertanyaan? Halo? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ini yang tadi yang saya terangkan tadi, objek ilmu atau yang diteliti ilmu itu tadi ya, yaitu bahan-bahan yang diteliti itu namanya objek materi ya. Contohnya adalah ilmu psikologi, itu yang diteliti adalah manusia. Ilmu sejarah yang diteliti juga manusia. Ilmu kedokteran yang diteliti manusia. Ilmu hukum yang diteliti manusia. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Semuanya yang diteliti manusia, tapi kok muncul ilmu-ilmu ilmiah yang berbeda-beda. Nah, ternyata ya tadi sudah saya jelaskan juga yang ini ya, objek materi ilmu satu dan lainnya bisa sama ya, geologi, geografi, geotermal yang diteliti kan bumi. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah sudut pandang penelitian. Dari mana seseorang meneliti atau mengkonsepkannya. Sudut pandang inilah yang disebut dengan objek forma yang saya katakan tadi ya. Nah, objek forma itu adalah sudut penelitian dari mana objek penelitian itu diteliti. Kemudian dari sini muncul ribuan ilmu seperti itu ya. Nah, kalau pengetahuan itu adalah semua hasil tahu yang ada dalam otak kita. Jadi pengetahuan itu semua hasil tahu yang ada dalam otak kita. Jadi otak kita di sini nih ya, banyak sekali pengetahuannya, berbagai macam. Ada yang ilmiah, ada yang tidak ilmiah, ada yang biasa ya. Pengetahuan yang biasa itu seperti apa, Pak? Pengetahuan yang biasa itu misalnya saudara pernah waktu masih kecil itu belajar sepeda ya. Kemudian saudara jatuh. Nah, kemudian saudara mengalami sakit. Nah, ketika saudara jatuh mengalami sakit, itulah yang disebut dengan pengetahuan. Pengetahuan tentang sakit. Nah, selama kecil sampai besar kita mengalami berbagai hal ya. Dan itu terekam dalam otak kita. Nah, itulah yang disebut dengan pengetahuan biasa. Ya, banyak sekali ribuan ya pengetahuan biasa itu dalam otak kita. Tapi selain pengetahuan biasa tadi ada pengetahuan ilmiah yang harus ada objeknya, harus tersistem, harus bermetode ya. Oke. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah hukum merupakan pengetahuan? Nah, ini jawabannya adalah iya, benar. Hukum adalah merupakan pengetahuan. Hukum itu merupakan pengetahuan yang ilmiah ya.
karena dia memenuhi syarat-syarat tadi ya, berobjek, bermetode, tersistem ya, kemudian berlaku secara universal. Jadi di mana-mana kalau kita belajar hukum itu sama yang dipelajari ya, seperti itu. Oke, nah kita akan lihat definisi dulu yang disebut dengan ilmu hukum ya. Oke, kita ini mengulangi saja sebenarnya ya. Jadi pengertian ilmu hukum itu berbagai macam, banyak sekali ya. Ini ada orang yang bernama J.B. Dalio. Dia mengatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Nah, itu Pak Dalio ya, seperti itu ya. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk-beluk mengenai hukum, misalnya asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, ya macam-macam bagian itu, sumber-sumbernya, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat, ya. Kemudian ada lagi Pak Sacipto Raharjo, ini dosen Universitas Diponegoro, ya. Ilmu hukum itu ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk-beluk mengenai hukum ya. Kemudian Gisel dan Van Hoek ya, jurisprudence sebagai suatu pengetahuan yang sistematis ya dan terorganisasikan tentang gejala hukum, struktur, kekuasaan, norma-norma, hak dan kewajiban. Jadi ini beberapa tokoh ya, beberapa ilmuwan ya yang mendefinisikan tentang arti ilmu hukum. Nah, oke. Kemudian untuk apa ilmu hukum itu? Nah, saudara-saudara, inilah yang paling penting dalam mempelajari ilmu hukum ya. Ilmu hukum itu tugasnya adalah 1. Menjelaskan, 2. Memprediksi, 3. Meramalkan, forecast. Maksudnya gimana Pak? Kok menjelaskan ya? Jadi begini, kalau kita belajar teori-teori hukum, nanti di situ isinya adalah penjelasan-penjelasan tentang berbagai fenomena alam yang digunakan untuk mengatur manusia. Jadi dijelaskan itu. Kemudian di situ juga ada prediksinya ya. Kalau begini nanti akan begini. Kemudian ada forecastnya ya. Jadi kalau ini ilmu hukum itu fungsinya ini ya menjelaskan, memprediksi, meramalkan. Nah, kalau ilmu kedokteran bagaimana? Nah, ilmu kedokteran lebih jelas lagi ya. Ketika saudara datang ke dokter, Pak, saya begini-begini bagaimana Pak? Saya ada di tangan saya ini. Oh, kemudian sama Pak dokter dijelaskan. Itu namanya kutil. Kutil itu muncul karena ada radikal bebas. Nah, kemudian yang kedua prediksi. Ini kalau dibiarkan nanti bisa membesar. Ini membesar karena itu harus diobati. Kalau tidak Bapak akan mati. Nah, misalnya seperti itu ya. Itu fungsinya ilmu itu seperti itu ya. Oke. Jadi semua ilmu ya, psikologi juga begitu. Psikologi itu juga dia akan menjelaskan. Ini kalau orang itu ditekan terus, maka dia akan mengalami stres. Kalau stres, hang, dia nanti salafnya akan tegang kemudian hang. Dia akan bisa menjadi gila. Nah, itu psikologi bisa seperti itu. Kemudian kalau vulkanologi itu sama ya. Vulkanologi itu kalau ada gejala misalnya gunung kelut ya, gunung kelut itu sekarang misalnya tenang-tenang ya. Kemudian ada getaran tiba-tiba. Kemudian ahli pergunungan vulkanologi, kalau dulu namanya Dr. Surono ya. Sekarang siapa sekarang? Dulu Dr. Surono menjelaskan, oh kalau terjadi gempa seperti ini getarannya, nanti kelut ini akan meletus dalam waktu sekian hari, sekian jam. Nah, itu
fungsinya ilmu itu bisa seperti itu untuk menjelaskan dan memprediksi. Oke, kita lanjut. Kemudian kita akan masuk ke teori, ya, teori hukum. Oke, sebelum masuk ke teori hukum ada pertanyaan. Kita minum lagi ya. Bapak, Ibu, kalau tidak ada, saya akan bertanya. Ya. Coba di sini ada Reka Tustarama. Coba Kak Reka, coba ya, saya dijelaskan itu teori itu sebenarnya apa? Coba. Teori itu, halo? Ya. Dengar ya Pak? Dengar, jelas. Teori itu sebuah sistem konsep yang mengidentifikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena. Oh iya, jadi dia itu hubungan konsep-konsep yang bisa menjelaskan tentang sebuah fenomena, yaitu ya. Jadi banyak sekali ya definisi atau arti dari teori itu, banyak sekali. Nah, di sini nanti ya coba kita akan share lagi ya yang apa namanya bahan saya yang kedua ya. Nah, ini arti teori dan teori hukum. Ini pertemuan yang kedua nih. Jadi kita sekali pertemuan itu 2 kali ya. Ini kita sudah pertemuan yang kedua. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan ya, itu landasan ilmu dan pengetahuan. Kemudian kita masuk ke teori dan teori hukum ya. Jadi di sini nanti kita akan mengenal namanya legal theory, ada jurisprudence, ada legal philosophy atau the philosophy of law ya. Oke, sekarang kita akan lihat satu-satu ya. Ini tadi yang apa yang dilontarkan ya, yang dikemukakan oleh Mbak Reka tadi itu salah satu dari definisi teori. Nah, teori ini fungsinya nanti apa saja itu akan juga kita kaji sebentarnya. Nah, teori oleh banyak orang itu sering dianggap sebagai lawan praktek. Bahkan sebagian menganggap bahwa teori itu tidak penting, yang penting prakteknya ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Nah, apakah teori itu lawannya praktek dan apakah praktek lebih penting daripada teori? Nah, ini akan kita kaji sedikit-sedikit ya. Oke. Nah, ungkapan yang sering kita dengar itu seperti ini. Itu kan teorinya. Yang penting praktek ya, bukan teori. Dia itu orang yang hanya tahu teori saja dan lain sebagainya. Nah, apakah memang demikian? Oke. Seseorang yang tidak pernah belajar teori beracara, ya ini kalau kita apa namanya beracara ya advokat ya terutama ya ini. Kemudian tiba-tiba dia beracara di pengadilan sebagai advokat. Nah, tentu saja kita bisa memprediksi pekerjaan yang dilakukannya tidak akan berjalan dengan baik. Ya, ini seorang advokat ya. Kalau seorang dokter bagaimana? Kalau tiba-tiba kita tidak belajar teori kedokteran, kita tidak belajar di fakultas kedokteran teori-teorinya, kemudian kita langsung praktek, apa yang terjadi? Ya, kita bisa bayangkan yang kita obati itu pasti semakin sakit. Ya, demikian juga advokat, tanpa dia mempelajari teori, dia akan menggunakan jurus yang tidak sesuai, ya, dengan tahapan-tahapan ketika dia mempraktekkan sebagai seorang advokat. Nah, karena itu teori itu sangat penting sekali ya. Nah, teori itu bukan lawan daripada praktek. Ini yang perlu digarisbawahi saudara-saudara dalam kuliah hari ini. Keduanya saling membutuhkan sebagaimana Pak Lewin ya. Teori tanpa praktek itu hampa. Praktek tanpa teori itu buta. Jadi kalau orang buta itu ketika dia berjalan ya dia akan tidak mengetahui arah. Nah, seperti itu kira-kira teori yang tanpa apa namanya praktek tanpa teori itu kira-kira seperti orang buta yang dia tidak tahu arah. Nah, bahkan praktek yang tidak dilandasi teori itu dapat membahayakan orang lain ya. Ya. Jadi
Misalnya dokter tadi tidak pernah belajar teori bedah plastik, kemudian dia melakukan praktek bedah plastik, maka akan rusaklah pasien itu ya. Nah, dalam bidang hukum, hubungan yang tidak terpisahkan antara teori dan praktek itu dijelaskan oleh Pak Tikno Mertokusuma itu ya, dalam bukunya yang apa namanya, yang tadi saya ini ya, di teori hukum Pak Sutino Mertokusuma itu, dia mengatakan penemuan hukum itu pada dasarnya merupakan kegiatan dalam praktek hukum. Jadi hakim itu pembentuk undang-undang, akan tetapi penemuan hukum tidak bisa dipisahkan dari teori hukum ya. Itu seperti itu Pak Sutino. Kalaupun secara historis, teoritis, praktik hukum itu lahirnya lebih dahulu dari ilmu hukum ya, ini Pak Tikno mengatakan seperti itu. Tetapi dalam perkembangannya praktek hukum memerlukan landasan teoritis dari ilmu hukum ya. Jadi dalam prakteknya, praktek hukum dan ilmu hukum itu saling memerlukan satu sama lain, tidak bisa tidak ya. Jadi kita di perguruan tinggi di magister ini akan memperdalam ya teori-teorinya itu supaya nanti dalam prakteknya kita menjadi lebih lihai seperti itu. Nah, oleh karena itu, mengapa profesi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, notaris ya hanya dapat diisi oleh orang-orang yang lulus pendidikan tinggi ilmu hukum? Nah, artinya mereka yang telah belajar teori tentang hukum yang dapat melaksanakan praktek hukum. Orang yang tidak belajar teori hukum tidak mungkin dia akan melaksanakan praktek hukum dengan benar ya. Begitu juga praktek dokter hanya boleh dilakukan oleh seorang dokter yang berarti telah belajar teori kedokteran di perguruan tinggi. Jadi teori tidak lawannya praktek, tetapi keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Ini yang menjadi pegangan kita kenapa teori hukum ini diberikan di S2. Nah ini beberapa definisi teori ya. Menurut Nixon ya, pernyataan apa itu teori ya, ini adalah a very big imposing question ya. Pada umumnya teori diartikan sebagai pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan untuk menjelaskan suatu kebenaran atau fakta tertentu ya. Jadi Reka tadi sudah mulai menjelaskan bahwa teori itu adalah penjelasan tentang suatu fenomena. Kalau Pak John Nixon ini dia mengatakan bahwa teori itu pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan untuk menjelaskan suatu kebenaran fakta tertentu. Nah, saudara-saudara, kita sebagai mahasiswa tentu harus tahu apa yang disebut dengan kebenaran ya. Dalam teori kebenaran itu, kalau kita kembali ke kajian tentang kebenaran itu, kita menemukan ya teori yang pertama adalah teori korespondensi ya. Yang disebut benar itu kalau berkorespondensi atau berhubungan dengan objeknya. Misalnya Pak Jainal sekarang ngajar di Magister Hukum angkatan ke-26 dalam teori hukum. Nah, ini adalah benar ya. Faktanya Pak Jainal mengajar di Magister Hukum angkatan ke-26 ya. Ya. Jadi kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan fakta itu ya, kalau sesuai itu namanya koresponden tadi. Nah, kebenaran yang seperti ini yang disebut dengan kebenaran korespondensi. Nah, kemudian ada juga teori yang kedua yaitu kebenaran konsistensi ya. Jadi sesuatu dikatakan benar kalau dia konsisten ya. Misalnya konsisten itu misalnya dalam hal matematika ya, 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Itu sejak zamannya Plato ya. 400 sebelum Masehi, 2 dikali 2 itu ya 4 ya. Nah, ketika saudara sekarang mengatakan di Kediri ini mengatakan misalnya 2 dikali 2 sama dengan 8, itu tidak konsisten namanya ya. Karena itu disebut saudara salah ya.
Itu kira-kira seperti itu ya kebenaran itu. Kemudian kebenaran yang ketiga itu teorinya adalah pragmatis. Ya, pragmatis itu teori kebenaran yang mengatakan selama pernyataan itu dianggap benar oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini atau sebagian manusia yang ada di muka bumi ini. Contohnya apa Pak Janal? Contohnya ya, sebelum dulu ada teori yang menggugurkan bahwa bumi itu bundar ya, dulu dikatakan bumi itu datar. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bumi itu datar, maka pada saat itu disebut benar ya. Tapi setelah perkembangan ilmu penelitian yang semakin pesat, ternyata bumi itu bundar. Maka yang mengatakan bahwa bumi itu datar itu tidak terpakai lagi. Itu pernyataan yang bumi itu datar dianggap salah. Nah, itu teori kebenaran pragmatis ya. Oke, sekarang saya menyederhanakan tentang teori ya supaya kita tidak sulit untuk menerjemahkan. Misalnya pada saat terjadi kecelakaan kendaraan bermotor, orang akan menetapkan pernyataan-pernyataan seperti ini. 1. Kendaraan melaju kencang di jalanan yang licin setelah terguyur hujan. Yang kedua, ban kendaraan sudah halus. Yang keempat, kendaraan motor terpeleset. Yang kelima, pengemudi tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga terjadi kecelakaan. Nah, ini pernyataan ini dirangkai ya. Kemudian ya kita bisa membuat teori kecelakaan ya. Oh, kalau kecelakaan itu mesti ini kendaraannya melaju kencang ya. Nah, dari sinilah kemudian kita akan menjelaskan, mencari kebenaran fakta itu. Benarkah kendaraan tadi melaju dengan kencang di jalanan yang licin? Oh, benar. Benarkah ban kendaraannya sudah halus? Oh, benar. Benarkah kendaraan tadi terpeleset? Oh, benar. Benar enggak pengemudinya tidak dapat menguasai kendaraannya? Benar. Maka terjadilah kecelakaan. Nah, itu secara sederhana ya, pernyataan-pernyataan tadi bisa dihubungkan. Kemudian kita bisa membuat pernyataan bahwa terjadinya kecelakaan karena kendaraan melaju kencang, ada hujan yang kemudian jalannya licin dan ternyata ban kendaraannya sudah halus ya, dan kemudian pengemudinya tidak dapat menguasai kendaraannya ya, seperti itu ya. Oke, kemudian teori itu diartikan juga sebagai kumpulan pernyataan-pernyataan yang saling terkait untuk memprediksi hasil dari suatu aktivitas atau kegiatan tertentu ya. Ini contohnya seperti ini. Misalnya seseorang menetapkan pernyataan-pernyataan berikut ya. Ini kalau yang suka sepak bola ini biasanya berteori seperti ini. Yang bermain sebagai penyerang dan penjaga gawang harusnya pemain A dan B. Nah, pemain gelandang setelah menyerang harus cepat kembali ke posisinya sebenarnya untuk membantu pertahanan. Harus bermain dengan 4 ya pemain belakang, maka tim akan menang. Nah, ini teori ya. Teori dalam persepak bolaan itu kalau pertahanannya 2 dia gampang dijebol ya. Kalau 4 dia akan kuat ya, 4-3-4 misalnya, yang tengah 3, yang depan 4, yang belakang 4. Ini akan kuat. Nah, ini teori, ini seperti ini ya. Teori dalam persepak bolaan. Kalau menyimpang dari teori ini misalnya 5 di depan ya, kemudian 1 di belakang, tengah 4 gimana Pak? Ya mesti kalah. Ya, seperti itu contohnya ya, sederhananya seperti itu. Oke. Nah, oke, ini sekedar mengingatkan lagi ya bahwa teori itu berasal dari kata ya atau bahasa Yunani ya, toros, yang berarti spektator atau penonton. Nah, teori ini menekankan pada fakta-fakta bahwa semua teori adalah mental model yang menjadi realitas. Nah, teori itu berarti seperangkat asumsi-asumsi, proposisi-proposisi
atau penerimaan fakta-fakta yang mencoba menetapkan penjelasan yang rasional. Ya, jadi yang rasional tadi kan sesuai hukum alam dan empiris ya. Nah, teori tadi juga seperti itu ya, mencoba untuk menetapkan penjelasan yang rasional, masuk akal mengenai hubungan sebab akibat di antara kelompok yang teramati oleh fenomena atau gejala. Jadi hanya sebatas masuk akal dan rasional ya. Teori itu seperti itu. Oke, kalau kita lihat di kamus di kita ya, di Merriam-Webster ini mengartikan teori sebagai ide atau kumpulan ide yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu fakta atau kejadian tertentu. Nah, teori ini juga dimaknai juga sebagai prinsip-prinsip umum atau ide-ide yang berkaitan dengan persoalan tertentu ya. Jadi teori itu diartikan pula sebagai ide yang mengusulkan atau menggambarkan kemungkinan suatu kebenaran tetapi tidak mengetahui atau membuktikan kebenaran itu. Teori itu berarti ya untested or quest without supporting evidence ya. Teori adalah dugaan yang tidak diuji coba atau perkiraan yang tidak didukung dengan bukti. Atau ya, teori itu adalah hipotesa yang belum dibuktikan kebenarannya. Ya, itu namanya teori. Ya, dugaan ya. Kalau sudah maksud saya teori itu adalah hipotesa yang sudah dibuktikan kebenarannya, yang sudah diverifikasi ya. Itu namanya teori secara sederhana seperti itu ya. Jadi kita sering tadi yang di awal sudah saya jelaskan tentang logiko, hipotetiko, verifikatif. Jadi yang kedua yang hipotetiko, yang dugaan sementara tadi, kemudian diverifikasi, kalau itu benar maka kemudian itu menjadi sebuah teori. Jadi teori adalah hipotesa yang sudah dibuktikan kebenarannya. Nah, itu salah satu dari arti teori. Nah, banyak sekali ini pengertian-pengertian teori ya. Yang di sini ada Brookings ya. Teori dapat dibedakan menjadi teori dalam arti umum, teori dalam arti ilmiah ya. Dalam pengertian umum, teori adalah keseluruhan pernyataan atau klaim ya yang saling berkaitan. Dalam arti ilmiah, maka teori harus memenuhi syarat-syarat ini ya. Harus ada hipotesis ya, penting tadi ya, atau sebuah penetapan permasalahan yang hendak diteliti atau digumuli oleh teori itu. Terus harus ada metode ya, yang dalam teori itu harus dilegitimasi ya kebenarannya. Harus ada seperangkat pernyataan yang konsisten dan dapat dikontrol yang mewujudkan teori itu sebagai produk kegiatan ilmiah. Itulah yang disebut dengan ilmu yang saya katakan di atas tadi ya. Jadi ilmu itu sebenarnya isinya adalah teori. Dan tadi sudah saya jelaskan teori itu adalah hipotesis yang sudah diverifikasi kebenarannya. Jadi semua ilmu itu isinya adalah hipotesis yang sudah diverifikasi kebenarannya. Nah, ini ada beberapa ilmuwan lagi ya. Teori itu adalah seperangkat gagasan atau konsepsi ya. Dan proposisi, saudara-saudara, konsepsi saudara tahu ya, konsepsi itu adalah gambar di dalam otak. Jadi konsep itu sebenarnya adalah gambar yang ada di dalam otak kita. Nah, jadi saudara-saudara harus tahu itu konsep. Oh, konsep itu gambar yang ada di dalam otak, Pak. Ya. Nah, konsepsi dan proposisi-proposisi yang sistematis dan saling terkait yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena. Ini seperti Mbak Rika tadi ya. Atau perilaku yang menarik dalam batas kondisi dan anggapan tertentu. Nah, pada dasarnya teori adalah sekumpulan proposisi teoritis yang sistematis ya. Itu ya. Oke, kita masih berapa jam lagi nih? Sampai jam berapa kita? Jam 9, Pak. Jam 9? Enggak sampai jam 10? Kalau bisa diskon, Pak. Diskon sampai jam berapa? Jam 8 boleh. Jam 8 boleh. Ya wis manut aku ya. Iki engko muga-muga
Jam 8 wis. Jam 8. Mau izin Pak Jainal. Iki sapa iki? Bagus iki. Gus. Wah, neng dia mau izin neng di. Gus tak rampungne jam 8 nek ngono ya. Rampungne jam 8 sik kurang sithik, Gus. Gak usah izin sik. Ya. Ya Pak, jam 8 selesai. Oke. Kan, Pak. Oke, jam 8 ya. Oke, kita kurang sedikit ya. Teori memiliki beberapa pengertian. Teori sebagai satu atau lebih hipotesis hukum yang spekulatif. Teori sebagai hukum tentang sesuatu yang tidak dapat diamati, observasi misalnya elektron atau evolusi ya. Disebut teori karena bukti tentang sesuatu yang tidak dapat diobservasi itu jika dirasakan menjadi pasti tidak meyakinkan. Nah, kemudian teori sebagai suatu sistem hukum atau hipotesis dengan kekuatan eksplanatori bukan hanya seperti tabel waktu ya atau timetable yang digunakan untuk apa saja ya, untuk kegiatan yang kita lakukan dan waktunya kapan saja. Nah, teori sebagai suatu bidang studi, misalnya teori dalam filsafat, teori dalam pengetahuan, teori dalam hukum pidana, teori dalam hukum tata negara, dan lain sebagainya. Ya, nah ini akan saya percepat nih. Jadi teori itu adalah seperangkat konsep-konsep, saudara-saudara, ya, dan prinsip-prinsip yang saling terkait mengenai gejala-gejala tertentu yang tujuannya untuk menjelaskan atau memprediksi gejala-gejala tersebut. Nah, disinilah kemudian ya teori ini ya yang kita pakai dalam ilmu ilmiah tadi ya. Seperangkat konsep-konsep yang ada di dalam benak kita tadi ya saling terkait tadi ya mengenai gejala-gejala tertentu itu bisa menjelaskan atau memprediksi gejala-gejala tersebut kalau diterapkan dalam hal yang praktis. Misalnya sebagai seorang advokat ya, kalau ada kliennya misalnya melakukan tindakan A, maka dia akan bisa memprediksi nanti akibatnya akan B. Nah, ini berdasarkan teori ini. Karena apa? Karena kita sudah punya seperangkat konsep yang mengenai gejala A tadi, sehingga kita akan bisa memprediksi ya A tadi akan menjadi B. Nah, seperti itu ya. Oke, ini teori-teori sangat banyak sekali ya. Ini supaya kita lebih cepat ya. Ini fungsinya. Nah, fungsinya ini tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal tadi ya. Dia bisa menjelaskan ya. Kemudian dia bisa memprediksi ya. Kemudian dia bisa meramalkan dan dia bisa mengkontrol. Nah, saudara-saudara, mengkontrol itu artinya dia bisa menghentikan sebentar. Misalnya kalau saudara menjadi advokat, kalau saudara punya teori ya, kemudian ada klien yang datang misalnya dengan kasus A, maka saudara bisa menggunakan teori saudara untuk menghentikan itu ya sebentar. Ya, itu namanya kontrol ya. Kontrol itu menghentikan sebentar, seperti itu. Nah, sekarang teori hukum. Ini sudah hampir selesai nih kalau sudah teori hukum ini, saudara-saudara. Jadi, kalau tadi teori secara umum, kemudian kita sekarang masuk ke teori hukum. Banyak sekali nih ya pengertiannya ya. Brookings ini mengatakan teori hukum adalah setiap teori tentang hukum dan khususnya tentang hukum positif. Lupa apa ada hukum yang tidak positif? Saudara-saudara, yang kita pelajari di dunia perguruan tinggi ini adalah hukum positif. Artinya hukum yang tertulis ya. Hukum yang tertulis, hukum yang positif ya. Positif ini kenapa? Ini sebenarnya adalah dikaitkan dengan aliran positivisme yang berasal dari Eropa ya. Jadi hukum itu adalah yang dibuat oleh penguasa ya. Kemudian digunakan untuk mengatur masyarakat, kemudian ada sanksinya. Nah, ini yang disebut dengan hukum positif ya. Nah, teori hukum adalah setiap teori tentang hukum dan khususnya tentang hukum positif tadi ya. Ini tadi menurut Pak Brookings itu. Nah, kemudian
Gitschel dan Marx van Hoek ya, dia memberikan pengertian seperti ini. Teori hukum adalah cabang dari ilmu hukum yang dalam suatu perspektif interdisiplinar ya secara kritikal menganalisis berbagai aspek dari gejala hukum masing-masing secara tersendiri dan dalam kaitan keseluruhan mereka, baik dalam konsepsi teoritikal mereka maupun dalam penjabaran praktikal mereka, dengan mengarah pada suatu pemahaman yang lebih baik dalam dan suatu penjelasan yang jernih atas bahan-bahan yuridikal terberi ini ya. Menurut Pak Mark Hoek itu tujuan dari teori hukum itu ada dua ya. Teori hukum itu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam fenomena hukum. Fenomena itu gejala ya, gejala hukum. Dan teori hukum itu mencari penjelasan yang lebih baik tentang gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat yang terkait dengan aturan-aturan tadi ya. Nah, teori hukum adalah bagian dari disiplin ilmu hukum yang tujuan sifatnya umum. Dengan kata lain tidak terikat pada tata hukum atau budaya hukum tertentu untuk mencari dalam rangka menjelaskan hukum sebagai kumpulan institusi sosial politik. Ini kalau sekarang menurut teori hukum menurut Richard Posner ya sebagai berikut supaya cepat nih. Teori hukum adalah studi tentang hukum yang bukan sebagai sarana untuk mendapatkan kemampuan profesional yang konvensional. Teori hukum mempelajari hukum dari sisi luar menggunakan metode ilmiah dan penyelidikan yang humanis dalam rangka mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang sistem hukum. Nah, kemudian kita lanjut ke Pak Arif Sidarta. Ini dari Undip juga ini ya. Memberikan batasan pengertian teori hukum sebagai berikut ya. Teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritikal dalam perspektif interdisipliner menganalisis tadi ya berbagai aspek gejala hukum secara tersendiri dalam keseluruhannya, baik dalam konsep teoritiknya maupun dalam pengelolaan praktikalnya ya. Dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih yang lebih jernih ya bahan-bahan hukum yang tersaji. Itu menurut Pak Arif Sidarta. Nah, ini ada menurut Pak Ahmed White ya. Ini teori hukum itu nanti akan membuka bagian dalam logika pada hukum meliputi politik, daya dan dasar filosofi dalam rangka memahami pengertian hukum pada tingkat transenden, yaitu memahami hukum dari luar dari apa yang tampak. Nah, ini banyak sekali batasan-batasannya ya. Wah, ini kalau semua diterangkan nanti sampai jam 10. Oke, nanti akan saya kirimkan saja ini. Nah, ini Pak Arif Sidarta lagi ya yang mengatakan teori hukum itu menjadi ajaran hukum atau teori hukum hubungan dengan logika dan metodologi. Oke. Ini menurut Pak Gisel tadi ya, supaya cepat ini. Bidang kajian teori hukum itu ini ada analisis hukum, pengertian hukum, kaidah hukum, sistem hukum, pengertian lembaga, kemudian pranata ya, teknikal hukum gitu ya. Nah, ini kemudian pengertian dalam teori hukum dan pusat hukum. Ini masih Pak Sidarta tadi ya. Kemudian ajaran metode hukum, ada metode pembentukan hukum, metodologi penerapan hukum, interpretasi undang-undang, kekosongan dalam hukum, antinomi dalam hukum, interpretasi fakta ya. Oke, ini masih separuh saudara-saudara. Kurang 13 menit. Interpretasi atas perbuatan hukum, bidang hukum keperdataan, argumentasi yuridikal, ajaran ilmu dan ajaran metode dari dogmatika hukum, ajaran ilmu dari dogmatika hukum ya, metodenya, dogmatikanya, critical ideological atas hukum, perundang-undangan, peradilan, dogmatik hukum dan sebagainya. Oke, sekarang akan saya jelaskan ya sebuah teori sederhana dari Pak Aristoteles ya tentang substansi dan aksiden. Ini saudara-saudara ada
ada teori abstraksi. Ini kenapa saya jelaskan di sini, karena setiap kita membuat tesis, membuat skripsi mesti ada abstraksi. Nah, kita akan lihat bagaimana Pak Aristoteles ini ya mencari substansi dan kemudian bagaimana dia menghilangkan aksiden ya untuk menemukan hakikat dari barang sesuatu ya. Oke, supaya kita lebih jelas, maka barangnya yang konkret ya, yaitu kursi. Nah, teorinya ya, kalau di kursi itu, kalau kita ditanya apa kursi itu, maka secara sederhana bisa kita melihat kursi yang ada di depan kita dan kursi yang kita duduki hari ini. Tapi ketika kita mau mengabstraksi hukum ya, ketika kita ditanya apa hukum itu, maka jawabannya kalau kita menggunakan teori abstraksinya Pak Aristoteles ini sama, yaitu kita akan mencari substansinya dan akan menghilangkan aksiden ya. Aksiden itu adalah sesuatu yang tidak penting yang ada di dalam objek yang kita teliti, itu namanya aksiden ya. Kemudian substansi itu hal yang penting yang harus ada di dalam objek yang kita teliti. Misalnya ya kursi. Kursi itu yang paling penting apa di dalam sebuah kursi ya. Kursi misalnya ini yang saya duduk ini ya, ini kursi ini ya. Nah, ini kursi ya. Kursi ini kira-kira yang paling penting apa ini, saudara-saudara? Maka kemudian kalau kita menemukan bahwa kita sudah menemukan hal yang penting di kursi ini, kita akan menemukan apa yang disebut dengan substansi ini. Oke ya. Misalnya kursi ini kok warnanya biru. Apakah penting warna biru itu? Ya. Ternyata warna biru ini kan tidak penting. Karena apa? Karena ada kursi yang warnanya coklat. Misalnya ada kursi yang warnanya seperti ini, coklat ya. Kemudian ada kursi yang terbuat dari besi. Nah, tapi kursi ini terbuat dari plastik. Nah, seperti itu ya. Apakah besi tadi itu penting dalam sebuah kursi? Tidak, berarti itu aksiden ya. Jadi kalau kita menghilangkan aksiden semuanya yang tidak penting-penting itu, nanti akan ketemu substansinya, yaitu yang terpenting di dalam objek yang kita teliti. Nah, kursi itu setelah aksidennya semua dihilangkan ya, aksidennya kan ada warna ya, kemudian bahan, kemudian ada tinggi pendek ya, ada tinggi, ada pendek, ada kursi tinggi, ada kursi pendek ya. Itu berarti pendek, tinggi itu nggak penting. Kemudian ada kursi lebar, ada kursi yang sempit, itu juga nggak penting ya. Meskipun kursinya pendek, itu tetap saja dia disebut sebagai kursi ya. Kursinya tinggi itu tetap saja disebut sebagai kursi ya. Nah, ini berarti nggak penting, itu namanya aksiden. Nah, setelah semua aksiden dihilangkan, maka akan ketemu yang terpenting dalam kursi ini ya. Yang terpenting itulah yang kemudian kita tulis dalam sebuah definisi, namanya itu adalah definisi kursi. Nah, definisi itulah yang kemudian kita kenal ya sebagai substansi atau hakikat atau intisari ya, gitu ya. Nah, kursi tadi lalu apa intisarinya? Substansinya apa ya? Hakikatnya apa kursi itu? Ya. Kalau kita kursi sederhana ya sebenarnya. Apa coba? Apa coba Reka? Kira-kira kursi kan dilihat dari fungsi. Kursi kan dia dari fungsinya. Fungsinya dari kursi sendiri kan untuk duduk. Ya. Terus dilihat dari jenis-jenisnya juga. Dari kursi kan ada jenis kayu, jenis jati, jenis kursinya itu. Ya. Jadi fungsinya kursi itu memang untuk tempat duduk ya, tetapi dia harus punya spesifikasi ya, karena kita juga bisa saja duduk di meja ya, meja itu juga bisa tempat duduk. Kita juga bisa kalau kita di mall misalnya kita duduk di
misalnya trotoar ya, tapi itu kan bukan kursi ya. Kira-kira seperti itu ya. Lalu kursi itu apa yang terpenting? Apakah tempat duduk? Oh enggak. Karena apa? Karena trotoar pun juga bisa digunakan untuk tempat duduk ya. Berarti masih ada yang ketinggalan di dalam penemuan substansi sebuah kursi kan begitu ya. Lalu apa Kak Reka? Kalau hanya tempat duduk itu kan sama nanti dengan meja, dengan trotoar itu ya. Kira-kira teman yang lain bisa bantu nggak ini supaya cepat selesai ini 7 menit lagi selesai. Ya. Oke, ini bisa menjadi PR ya. Nanti bisa dicari substansinya ini ya. Yang aksidennya kita hilangkan, kita substansinya ya. Atau mungkin ada yang mau mengusulkan hari ini kita selesaikan saja Pak supaya nggak ada PR. Ya, siapa ini yang bisa nih membantu nih supaya kita tidak ada PR ini? Mungkin secara jelasnya ini kan kursi kan merupakan perabotan rumah tangga yang digunakan sebagai tempat duduk. Udah itu aja Pak. Kalau perabotan rumah tangga yang bisa dijadikan tempat duduk, saya punya banyak. Saya di rumah itu ada kompor yang saya fungsikan untuk tempat duduk. Ya, itu perabotan yang saya fungsikan untuk tempat duduk. Namanya kompor. Kompor saya jadikan tempat duduk. Apakah itu kursi? Bukan. Nah, itu tetap kompor ya meskipun saya fungsikan tempat duduk, gitu loh. Nah sekarang apa sebenarnya kan itu kita selesaikan sampai jam 8 kalau enggak bisa menyelesaikan praktek tentang kursi pakai teorinya Aristoteles ini ya apa namanya bisa molor ini selesainya. Ya yang lainnya siapa nih? Ada yang chat di sini apa ini? Ada yang mau bertanya lewat chat ya? Coba ada enggak? Nggak ada. Yang lainnya dibantu nih Mbak Reka. Mbak Rere ya terkenalnya Mbak Reka itu teman-teman ya. Kalau panggil Mbak Rere itu ya. Iya Pak. Mbak Reka. Mungkin ya. Vika bisa bantu itu Pak. Vika sama Ahong. Oh, Hong. Ahong coba Hong. Dah mulai Hong. Nice Hong. Mas Ahong dulu aja deh Pak. Ya Hong sih. Yo Hong. Tadi sempat sinyalnya nggak putus-putus. Hah? Iya Pak, putus-putus tadi Pak. Putus-putus. Iya. Yang pas mana yang putus-putus? Saya di jalan Pak, ngapunten Pak. Oh. Ya Puja, ya Ca, apa? Aditya Puja sih. Kursi lo. Dia Fik, kursi Fik. Kursi. Jadi kalau dari saya pribadi itu fungsi dari objek benda tersebut sih Pak, misalkan trotoar memang sih bisa kita gunakan untuk duduk, tapi kan apakah objek tersebut fungsi keutamaan dari objek tersebut itu kita gunakan untuk duduk, kan trotoar untuk pengguna pejalan kaki seperti itu Pak. Terus kursi itu apa? Tambahkan dari Mbak Reka. Terus Kak, kursi itu terus apa? Kursi itu benda Pak. Kursi. Benda yang ada wujudnya yang mungkin kita bisa deskripsikan bahwa kursi itu terbuat dari apa, bentuknya bagaimana, terus warnanya apa, seperti itu Pak. Kembali lagi ke fungsinya untuk duduk Pak. Ya, jadi kita sebagai tadi kan sudah jelaskan, kita ini magister itu sebagai pemikir ya, bukan sebagai pelaku ya. Kalau pelaku itu apa namanya nggak berpikir ya, kalau magister itu sudah pakai teori tentang kursi ya. Ya, teori tentang kursi ini pakai Pak Aristoteles ini, teorinya namanya abstraksi ini. Abstraksi itu isinya adalah substansi dan aksiden ya, atau bisa dituliskan ya, teori abstraksi itu adalah teori ya yang menghilangkan aksiden ya, menghilangkan aksiden itu hal yang menyertai ya, hal yang menyertai
atau hal yang tidak penting, tidak penting itu namanya adalah aksiden ya. Misalnya begini loh, kamu sebagai seorang wanita ya mencari laki-laki itu yang penting apa toh? Ya. Sama agamanya, Pak. Yang penting dari laki-laki itu apanya gitu ya. Itu kamu hilangkan aksidennya ini sehingga kamu menemukan substansinya ini dari seorang laki-laki itu ya. Kemudian misalnya kita sekolah ya. Sekolah ini kan kita harus menemukan substansinya. Sekolah itu yang penting kan belajar ya, substansinya belajar. Yang lain-lainnya itu kan nggak penting. Di Uniska itu nggak penting, bersama-sama itu nggak penting, diajar Pak Jainal itu nggak penting. Yang penting sekolah itu adalah belajar. Nah itu substansi namanya ya. Nah kursi itu tadi juga begitu. Kursi itu warna nggak penting ya toh. Kemudian tinggi pendek nggak penting ya. Gitu loh maksud saya. Jadi yang nggak penting-penting dihilangkan, nanti tinggal ketemu yang penting. Yang penting itulah yang namanya substansi ini. Nah, itu berarti hampir sama dengan tujuan ya kalau substansinya gitu ya. Aksiden. Berbeda ya. Berbeda misalnya di dalam skripsi ya. Di dalam skripsi itu ada abstraksi ya. Abstraksi itu kan di situ yang ditulis di abstraksi itu yang penting-penting, yang substansinya saja ya. Misalnya latar belakang, judul itu harus ada judul. Jadi skripsi itu di abstraksinya nanti harus disebutkan judulnya, latar belakangnya, metodenya ya. Kemudian kesimpulan dan saran. Jadi 4 ini penting ya. Kalau itu enggak ada berarti itu bukan tesis, bukan skripsi kan begitu ya. Nah, kursi juga begitu. Kursi itu kalau hanya tempat duduk toh itu enggak komplit ya. Tempat duduknya itu harus ditambahi ya 1 ya. Apa kira-kira? Berkaki, Pak. Meja ya berkaki. Meja ya berkaki loh, Bu Ria. Kursi itu wujud dari sebuah benda, Pak. Iya, ini juga benda, ini wujud benda ini. Tapi ini kan bukan kursi, ini kan tempat minum. Iya. Tempat minum. Iya, terus? Kalau tempat minum nggak ada kakinya, Mbak Ria. Meja itu ada kakinya, tapi kan bukan kursi. Ayo Mas Bagus, dibantu Mas Bagus. Mungkin Mas Bagus itu gimana Mas? Ya. Kursi itu adalah satu objek sebagai sarana subjek untuk duduk. Sarana Subjek itu subjek subjeknya manusia. untuk duduk. Ya enggak apa-apa, berpendapat. Ini kan berpikir ya. Kursi adalah, saya tulis nih, kursi adalah objek atau sarana subjek untuk duduk ya. Nah kalau saya nggak boleh duduk kan begitu. ya jadi kursi adalah objek atau sarana subjek untuk duduk. Nah ini saya sekarang punya subjek namanya ketu ini saya pakai duduk ya bisa. Ketu itu objek, Pak. Ya ini ya saya tempatin duduk ya bisa ini ya loh. Tapi ini kan bukan kursi Mas Bagus ya. Peci itu kalau duduk juga bisa, Pak, kita dudukin di pantat. Tapi bukan fungsinya untuk duduk kan. Berarti kan kembali dari ini kan fungsi dan tujuannya dari ininya apa? Objek. Fungsi objeknya itu Pak. Itu kan objeknya itu kan fungsi. Kursi objeknya bukan manusia. Nah ya, tujuan dan fungsinya Kursi apa? itu. Gitu kan. Gitu loh Pak. Jadi kursi itu Menurut kami adalah segitu objek. Pak. Menurut kami Pak. Ya. Saya dari dulu udah mesti bikin mumet deh. Gak, maksud saya kita berpikir supaya kita nanti bisa menjadi ilmuwan pemikir hukum yang mampu mendefinisikan ya. Ini nanti akan kita definisikan setelah kita ketemu substansinya ya. Kursi ini ketemu substansinya nanti akan kita definisikan. Nah, definisi ini nggak boleh keliru ya. Definisi ini harus benar ya. Karena kita nanti kalau konferensi ke Amerika kita bilang
Saudara-saudara, menurut Pak Bagus ya, kursi itu adalah objek atau sarana subjek untuk duduk. Nah, nanti orang Amerika nih, opo itu kan itu ya, nggak universal itu, nggak sesuai konsepnya, nggak sesuai itu apa nggak diajari teori abstraksi oleh gurunya dulu kan begitu loh. Nanti ya, supaya kita benar jawabnya, maka kita harus hari ini harus kita selesaikan gitu, harus benar supaya Ya, Pak. kita Baik, Pak. supaya kita nanti kalau konferensi di Singapura atau di Amerika, ketika kita mendefinisikan tentang kursi itu benar-benar dihormati oleh bangsa-bangsa luar negeri itu, bahwa yang namanya kursi itu adalah definisinya adalah ya itu. Coba apa ini kita dibantu nih. Baik. Baik, Kak. Udah ngantuk, Pak Eka. Mbak Eka. Mbak Eka ngantuk, Mbak Eka ayo ngantuk ini. aja Pak. Oh, sudah lah tadi sama Vika kok. Oke ya. Yang paling penting menurut saudara-saudara, yang paling penting menurut saudara itu selain tempat duduk apa kursi itu? Yang paling penting, Pak. Yang Maksudnya dalam kalau itu ditiadakan bukan kursi lagi. Tujuan mungkin. Hah? Kursi adalah Yang paling penting ya fungsinya, Pak. fungsinya. Tujuannya itu Menggunakan sesuai fungsinya, Pak. Ya, Pak. Fungsi dan tujuan dari kursi tersebut, Pak. Kalau kursi dipakai tatakan bunga kan boleh juga, Pak. Boleh, tetap kursi dia. Ya. Iya kan? Tapi kalau tataan bunga bukan kursi. Nah, ini loh. Sehingga dia berbeda loh di situ, kan. Jadi kalau tataan bunga dipakai untuk bunga, kemudian dipakai duduk itu bukan kursi, ya. Dia tetap dikatakan sebagai tataan bunga, ya. Tapi kalau kursi dipakai tataan bunga, orang melihat, loh ini kursi kok dipakai tataan bunga. Ini apa kursi nggak terpakai? Nah, itulah. Sehingga orang itu melekat di sini, oh ini kursi. Dimanapun dia ditempatkan dia kursi. Tatakan bunga, Pak. Karena lagi tren, bisa buat duduk, bisa buat tatakan bunga, kan tetap difungsikan. Kalau nggak difungsikan kan masuk ke lolokan, Pak. Dilolokin. Coba dibuka di kamus bahasa Indonesia, nanti saudara akan ketemu hakikat dari kursi, ya. Coba dibuka apa itu? Kursi itu dipakai sebenarnya untuk apa gitu kan, Pak? Duduk dan tempat bersandar. Nah, itulah yang paling penting dalam kursi. Kursi adalah tempat duduk yang ada sandarannya. Seperti ini loh. Ya ada sandarannya loh ini loh. Lah. Ini ada sandarannya lah. Ya. Kemudian dari sini definisi ini bisa kita bawa ke Amerika. Saudara-saudara, saya itu punya tempat duduk yang ada sandarannya. Namanya adalah kursi. Nah, dari sinilah kemudian kita ketemu yang namanya substansi. Yang namanya substansi itu hakikat. Yang namanya hakikat itu adalah intisari. Jadi intisari substansi ya, yang terpenting dari kursi itu adalah tempat duduk dan sandaran, gitu ya. Kemudian ini didefinisikan jadilah definisi dari kursi. Itu dari teori abstraksinya Pak Aristoteles ini, gitu loh. Ini baru satu teori saja ya. Kemudian kita sudah bisa mendefinisikan satu objek. Nah, kalau hukum sekarang, kalau pakai substansi dan aksiden, bagaimana saudara-saudara? Kalau hukum menemukan substansinya kayak apa supaya aksidennya hilang? Ayo. Kalau pakai teorinya Pak Aristoteles tadi, gimana coba? Ya, ini sudah jam 8 ya. Jadi ini Itu Pak waktunya dikurangi, Pak. ini menjadi PR saudara-saudara mencari substansi ya tentang hukum itu apa ya. Ya, saudara.
Jadi menjadi PR saudara-saudara ya tentang hukum itu apa. Nah, nanti jawabnya saudara-saudara melalui YouTube saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara nanti ngevlog ya. Ngevlog kemudian saudara jawab itu. Langsung dijawab aja ya Pak ya. Biar nanti tidak ada PR loh Pak. Ya meskipun langsung dijawab, tetap saja nanti linknya dikirim ke saya. Linknya YouTube saudara-saudara dikirim ke saya. Ya. Pak ini perwakilan ya Pak ya. Tak jawab sekarang aja ya Pak ya. Tidak ada PR Pak. Jadi gini Pak, pengertian hukum menurut Aristoteles itu suatu kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku pada masyarakat saja, tapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hakim tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, tapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat negara. Itu Pak. Ya. Singkat padat jelas. Oke, nanti akan saya sambung ya. Akan saya sambung teori dari Aristoteles tentang hukum. Tapi itu di pertemuan saya yang ketiga empat lah ya. Yang ketiga keempat nanti akan saya jelaskan tentang teori klasik ya. Di situ kita akan menemukan bagaimana ya Sokrates itu berpendapat tentang hukum ya. Aristoteles berpendapat tentang hukum. Kemudian di abad tengah nanti di situ akan kita temukan beberapa pemikir hukum bagaimana pendapatnya tentang hukum itu ya. Oke, nah ini menurut positivisme Auguste Comte ya, positivisme hukum modern ya. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya tentang Austin, Ankelsen, H.L. Hart itu nanti kayak apa dia itu mendefinisikan hukum. Tetapi ini sebagai bocoran, ini Austin menyatakan bahwa hukum itu adalah perintah ya yang merupakan buatan manusia. Nah, ini bocoran saja ya. Jadi perintah yang merupakan buatan manusia ya, itu hukum. Itu menurut Ankelsen. Tapi nanti akan saya perjelas lagi di pertemuan selanjutnya gitu ya. Ini bocoran-bocoran sedikit-sedikit ya. Aturan yang dibuat penguasa negara menurut aliran positivisme. Jadi di sini ini ada aliran positivisme ya. Nanti akan saya perjelas lagi dalam pertemuan yang akan datang. Pokoknya akan perjelas lagi. Jadi nanti Austin gimana, Kelsen gimana itu nanti akan saya perjelas dalam pertemuan yang akan datang. Lebih jelas kalau ketemu langsung, Pak. Kemudian ada H.L. Hart ya. Banyak ini sudah saya buatkan nih ya. Oke. Saya kira hari ini saya cukupkan sekian saudara-saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti untuk Pak, ya. Untuk minta materinya gimana Pak Zen? Siap. Saya kirimkan hari ini, jam ini, detik ini ketuanya siapa? Saya. Oh Vika, nanti dikirim WA-nya ke saya, nanti saya kirim langsung ke WA-nya Vika ya kayak. Tapi jangan lupa. Ini nggak ada PR lah ya, nggak ada PR ya, sudah terjawab semua. Tadi kan sudah dijawab. Cuma tugasnya sederhana, tugasnya adalah mensubscribe YouTube saya. Ya. Nanti tadi subscribe kemudian dikirimkan ke WA saya ya, WA-nya dikirimkan ke saya, WA-nya dikirim. Pak saya sudah subscribe, ini sudah saya screenshot. Nah tugasnya itu sederhana ya. Like, share, ya gitu ya. Nanti oke, like, share dan share jangan lupa. Nanti minggu depan kan saya jelaskan teori-teori yang dari Aristoteles, kemudian dari Plato, dari Sokrates ya. Kira-kira nanti seperti itu minggu depan. Ketemu langsung kah? Kangen toh kah? Kangen ya. Ya minggu depan nanti kalau saya nggak ngajar S1 saya usahakan ketemu di kampus ya. Ya minggu depan ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, fit ya. Kita ketemu di kelas, kita akan jelaskan yang itu tadi yang saya ngomongkan tadi. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini?
Seolah izin untuk absensinya gimana Pak? Absensinya saya screenshot saja ya di sini ya. Semuanya Ya, Bapak. semuanya hadir ini. Ini saya stop dulu. Kemudian saya screenshot ya, mulai dari Pak Soim Rohani, kemudian Bu Ria, Pak Saifuddin, Pak Sukari, Mbak Rere, Mbak Vika ya, Eka Sandi, Mbak Puja, Ahmad Maulana, Andrian, Deden, Indonesia. Saya screenshot nih langsung hari ini, berarti yang tidak masuk screenshot saya berarti nggak akan lolos ujian ya. Karena memang menurut aturan dari Kaprodinya saya diwanti-wanti gini, Pak Jenal, yang tidak masuk jangan diluluskan ya. Yang angkatan 25 itu ada 2 korban, saudara-saudara ya. Jadi dari saya sudah saya loloskan, dari kampus ternyata Pak Jenal ini nggak ada di screenshotnya, kok lolos. Ya Allah, ya saudara ya. Jadi saudara-saudara ini saya screenshot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Pak. Ya Pak. Sebentar. Terima kasih Pak Zen. Oke, sebentar. Pak, Saya nama YouTube-nya apa ya Pak? Channel YouTube-nya. Jadi bisa kita subscribe. channelnya Jainal TV. Oh, Zainal TV. Jainal TV ya. Zainal Jainal TV. TV. Zainal. TV Jainal kok sih TV. TV televisi. Zainal TV. Iya. Ya, ini yang masuk hari ini. Subscribe Pak. Sebentar, yang masuk hari Nah, itu ini Mbak Eka. saya screenshot ini ya, ganteng-ganteng ini ya. Oke ya. Eka Sandi Pak hadir. Eka Sandi. Hadir apa ya ada yang Ini yang hadir hari ini nih ya, wajah-wajahnya Pak Soim, Bu Ria, Pak Saifuddin, Pak Sukari, Mbak Reka, Mbak Vika, Mas Eka, Mbak Puja, Mas Ahmad, Mas Deden, Andrian, Eka Yuda. Mas Bagus nih, Mas Bagus renek iki. Oh, dia tadi sudah izin. Kalau izin saya anggap nggak apa-apa kalau izin ya. Tadi Pak Arifin sudah sempat live, cuman Ya. ada kepentingan mendadak, Ya. tahlilan, Ya. izin. wajar. Oke, nanti ini akan saya share di YouTube saya materi ini ya, sehingga saudara bisa mengulang lagi. Oke, nanti jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bunyikan loncengnya, oke ya. Saya kira itu minggu depan kita akan ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya oke.